Ya, udah Bu Bidan. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Ayuni Fitriana yang bertugas pada pagi hari ini, J. Pripun untuk duduknya sudah enak dan nyaman, Ibu? Sudah, Bu. Oke. Mohon maaf ya Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir, ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Nah, Polres ini data dengan Ibu M, umur 25 tahun, melahirkan dengan cara normal 1 hari yang lalu. Ini anak pertama J, Ibu. Berarti dia harus J, wajar bila masih sering bingung dalam mengasuh putrane karena baru pertama belum memiliki pengalaman J. Mohon maaf ini nanti agak lumayan J, Ibu, sekitar 10 menitan. Kira-kira Ibu bersedia? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cuci tangan dulu J, Ibu. Ibu, mohon maaf. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari, Ibu. Itu yang pertama adalah pemberian ASI. ASI, air susu ibu. Bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, J. Dan dianjurkan menyusui secara eksklusif, di mana dalam selama 6 bulan itu cuma diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan makanan atau minuman yang lain selain ASI dari ibu. Tidak boleh diberikan seperti madu, terus nyun sewu kalau orang Jawa, terus tajin, itu juga tidak boleh. Terus juga tidak boleh diberikan makanan yang lain seperti dikasih pisang. Nah, kalau dulu ya orang Jawa itu pisang dikasih sedikit, itu sama nasi, terus dikasih gula Jawa, diulek-ulek, itu juga nggak boleh, Ibu. ASI sendiri itu sebaiknya diberikan sesering mungkin, Ibu. Paling enggak sehari itu 8 kali. Misal biasanya bayi masih kecil seperti ini malah sering bobok. Nah, itu tidak boleh didiamkan saja, Ibu. Setidaknya misalkan dalam 2 jam bayi itu masih bobok, nyun tulung dibangunkan. Jadi nanti setiap 2 jam dineneni, 2 jam dineneni, Ibu. Terus untuk di sini kolostrum, Ibu sudah paham belum tentang kolostrum? Belum tahu, Bu. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar. Biasanya warna kuning. Itu malah kandungan gizinya paling baik ya di situ. Jadi tidak boleh dibuang. Kadang kalau tidak tahu simbah-simbah dulu, itu warna kuning mesti dibuang. Dikira itu ASI yang basi, padahal itu ASI yang banyak sekali mengandung gizi pertama, J. Jadi nanti tidak boleh dibuang. Jadi nanti itu dicuci dulu nenek ibu, terus nanti di nenek adik yang warna kuning tidak boleh dibuang, J. Itu namanya kolostrum, J, Bu. Terus untuk yang kedua, itu cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, Ibu, itu dengan beberapa cara. Pertama itu kontak antara kulit ibu dan bayi. Untuk menjaga kehangatan biasanya kulit dengan kulit, lah itu baru dikasih selimut, itu juga bisa. Terus pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Memakaikan pakaian bayi yang lembut,
hangat, kering dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki. Jadi biar tetap menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, itu tadi yang pertama bisa kulit dengan kulit, terus didekap seperti ini. Nah, terus bisa ditempatkan di ruangan yang hangat dan kering, memakaikan pakaian yang bayi yang lembut, hangat, kering dan bersih. Bila perlu untuk bagian kepala dikasih tutup kepala itu atas topi niku, terus sarung tangan sama kaos kaki juga. Terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Misalkan kok terasa basah, berarti dia pipis, segera diganti Ibu. Raba telapak kaki bayi bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Nah, misalkan nanti jenis raba untuk yang telapak kaki bayi itu terasa dingin, nah, itu minta tolong nanti ditambah selimut lagi Ibu biar tetap hangat. Terus dan jaga ruangan tetap hangat. Misalkan nanti jenengan kok gerah atau sumuk, itu bisa pakai kipas ampun langsung ke bayi, itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya tentang posisi tidur bayi yang baik. Itu bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Jadi sebaiknya nanti pas posisi ibu pulang ke rumah, sebaiknya bobok ibu dan bayi itu berdekatan. Karena apa? Dia memudahkan untuk menyusui. Bila nanti adik sewaktu-waktu nangis pengen nenek, itu cepat untuk nenenin Ibu. Sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang sering terjadi malaria. Misalkan tidak ada kelambu semua satu tempat tidur, bisa nanti ibu pakai selimut, si adik pakai kerodong bayi, itu bisa. Posisi tidur bayi yang dianjurkan yaitu telentang atau miring. Jadi bisa telentang atau diiringkan. Tidak dianjurkan untuk tidur telungkap. Jadi tidak boleh tengkurap gitu. Nah, itu sebaiknya miring dan juga telentang. Terus selanjutnya yaitu perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga. Karena ini masih bayi, otomatis tali pusatnya kan masih basah Ibu. Ini saya akan mengajarkan pada ibu untuk perawatan tali pusatnya. Sebelum nanti ibu untuk perawatan tali pusat di rumah, ibu atau keluarga itu harus mencuci tangan dulu sebelum dan sesudah melakukan atau memegang bayi. Untuk untung tali pusat itu untuk aturan sekarang itu tidak boleh dibungkus Ibu. Tidak boleh dibungkus, tidak boleh mengoleskan cairan dalam bentuk apapun. Misalkan betadine atau obat merah atau alkohol, itu juga tidak boleh. Jadi dibiarkan untuk biasa saja, tidak boleh dibungkus dan juga tidak boleh dikasih cairan apapun. Jadi lipat popok di bawah putung tali pusat. Jadi kalau memakai popok adik itu di bawah tali pusatnya, itu tidak boleh di atasnya. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jadi untuk luka tali pusatnya itu pusarnya itu dijaga setiap hari agar tetap kering dan bersih sampai nanti mengering dan lepas sendiri. Jika putung tali pusat kotor, dianjurkan untuk membersihkan dengan air DTT
dan sabun dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Jadi misalkan tali pusat itu maaf ya kena adik pas atau kotor, itu segera dibersihkan dengan air DTT dan sabun. Jadi dicuci dengan air bersih, segera dikeringkan dengan kain bersih juga. Terus perlu diperhatikan juga Ibu tanda infeksi pada tali pusat. Nah, itu penting itu biasanya kemerahan pada sekitar kulit tali pusat. Nah, sekitar pusar itu biasanya kalau terjadi infeksi itu kemerahan sekali, ya. Terus tampak nanah atau berbau. Jadi tali pusar itu kadang berbau, berarti itu tanda-tanda mau infeksi Jika terdapat tanda infeksi itu segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan, Bu Bidan, puskesmas ataupun rumah sakit Terus selanjutnya Ibu di sini juga saya akan mengajarkan cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer. Sekarang di apotek pun dibeli itu harganya juga nggak mahal Ibu. Jadi itu ada termometer digital, itu cuma diklik ngoten, dikasihkan di ketiak adik. Nah itu nanti bila udah bunyi titit lah, itu diambil pelan-pelan dibaca, itu sudah nanti tertera berapanya di situ sudah ada. Jadi nanti itu panas atau tidak itu sudah di situ nih Ibu. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu pada bayi itu pertama, tidak mau minum atau memuntahkan semua. Ini kan adik baru lahir. Nah, itu sebaiknya dan harus cuma diberikan ASI. Misalkan diberi ASI itu muntah, nah itu tetap satu tanda bahaya. Terus yang kedua, bayi panas dan sampai kejang, itu bisa dilihat dari termometer itu tadi ya Ibu ya. Terus yang ketiga, bergerak hanya jika dirangsang. Kok bayiku meneng wae ya? Lah itu malah tanda-tanda, bukan karena bayiku anteng, bukan seperti itu ya Bu. Malah kita lihat adik itu kok cuman gerak, kalau dirangsang gerak cuma dirangsang, itu berarti juga ada tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Terus nafas cepat, makannya dia kok cepet banget lah. Niku bisa jenengan hitung, itu nak lebih dari 60 kali per menit. Itu berarti tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu. Terus nafas lambat, kok adik ini kok ambekannya alun-alun lah, kurang dari 30 kali per menit, berarti juga diwaspadai. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Nah, itu bisa dilihat, misal dibuka baju adik lah, tarikan dada, nah itu kok dalam banget, berarti itu juga perlu diwaspadai Ibu. Terus adik merintih, biasanya kalau bayi itu nangis kan banter, ini kok mau merintih terus yang kademen, nah itu berarti juga tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu. Terus teraba demam, demam kok rada anget lah, jenengan pakai yang termometer yang digital tadi, misalkan suhu lebih dari 38 derajat, itu berarti terjadi demam. Jadi itu perlu diwaspadai. Bila dingin, terasa dingin, kok anakku aneh banget, bisa dicek lagi dengan termometer tadi. Bila kurang dari 36 derajat, itu juga perlu diwaspadai Ibu. Terus ada nanah di sekitar mata, nah itu juga diwaspadai. Boten blobok lho Bu, tapi nanah pusar kemerahan meluas ke dinding perut. Nah,
pusar itu kemerahan, terus tadi tanda bahaya tali pusat tadi J, nah, itu juga perlu diwaspadai. Terus selanjutnya diare, adik nggak dikasih apa-apa tapi kok diare terus yang berulang, berarti itu juga tanda bahaya yang diwaspadai J. Nah yang terakhir itu tampak kuning, kuning pada telapak tangan dan juga kaki. Itu dilihat kalau emang kan ada warna kuning telapak kaki dan tangan itu kuning, berarti itu juga tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu. Misalkan dari beberapa yang saya jelaskan tadi, tidak mau minum, memuntahkan, kejang, gerak ketika dirangsang, nafas cepat, nafas lambat, merintih, demam, itu terjadi pada bayi ibu, satu pun harus diwaspadai. Jadi Ibu, mungkin itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ke Ibu untuk perawatan bayi baru lahir. Ada yang ditanyakan Ibu? Sementara tidak Ibu, sudah paham. Oke. Karena tadi Ibu udah paham, udah mengerti. Mohon maaf Ibu, tadi saat memakaikan popok, itu sebaiknya di atas pusar atau di bawah pusar Ibu? Di bawah pusar. Berarti pinter Ibu, berarti paham sekali J apa yang saya informasikan tadi. Mungkin itu yang bisa saya informasikan ke Ibu. Nanti bila ada apa-apa atau mau konsultasi, silahkan Ibu datang ke sini lagi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sehat selalu Ibu dan bayi J.